Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Dwi Ramadhani dari kelas 10 IPA 7, absen 20. Di sini saya akan menyampaikan perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Poin pertama yaitu awal perjuangan. Turunnya wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril yaitu Quran surat Al-Iqra ayat 1-5 merupakan simbol diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah. Pada saat itu, Nabi Muhammad belum diperintahkan melaksanakan dakwahnya, melainkan hanya untuk mengajak umat manusia untuk masuk ke dalam Islam. Setelah malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertamanya, malaikat Jibril lama tidak kembali kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu selanjutnya. Nabi Muhammad SAW sangat rindu kepada malaikat Jibril dan sering sekali mengunjungi Gua Hira. Pada akhirnya, malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu kedua yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk segera melaksanakan dakwahnya, yang terdapat pada Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tasta'thir wa lirabbika fasbir, yang artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, karena Tuhanmu bersabarlah. Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Perlu saya sampaikan bahwa keadaan Mekah saat Islam masuk ke Indonesia dari segi kepercayaannya. Masyarakat Mekah pada saat agama Islam belum masuk, mereka mempercayai nenek moyang. Yang kedua, dari segi politik. Dari segi politik, masyarakat Mekah banyak yang memiliki jabatan tinggi. Yang ketiga, dari segi ekonomi. Masyarakat Mekah mayoritas bekerja sebagai pembuat patung. Yang keempat yaitu dari segi geografis. Pada saat itu, kondisi Mekah sangat gersang. Dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW sangat mengalami banyak kesulitan dan rintangan dalam menyampaikan dakwanya, karena masyarakat Mekah pada saat itu menganggap Islam adalah sebuah ancaman. Dari lama dakwah Rasulullah, kurang lebih selama 13 tahun, 610 sebelum Masehi sampai 622 sebelum Masehi. Dari pengikutnya, Rasulullah memiliki 14 orang pengikut, tetapi juga ada yang menyebutkan 100 pengikut. Poin kedua yaitu isi dakwah dari Rasulullah SAW. Saya menyebutkan 3. Yang pertama yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari akhir dan pembalasan. Yang ketiga yaitu kesucian jiwa persaudaraan dan persatuan. Rasulullah menyampaikan isi dakwah tersebut dengan tujuan atau harapan masyarakat Mekah dapat meninggalkan kejahiliaannya dan mempercayai Allah dan mengamalkan ajaran-ajaran yang telah mereka dapatkan. Poin yang ketiga yaitu bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap masuknya Islam. Respon yang pertama yaitu menerima. Sebagian masyarakat Mekah menerima Islam dan masuk ke dalam agama Islam dengan alasan yang pertama, Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya secara damai-damai. Yang kedua, Islam bersifat terbuka dengan arti semua orang bisa masuk dan melaksanakan ajaran Islam, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga yaitu Islam menyetarakan kedudukan semua orang, dengan arti Islam tidak membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin.
Respon kedua yaitu menolak. Salah satu penduduk Mekah yang menolak yaitu kaum Quraisy dengan alasan mereka enggan meninggalkan tradisi budaya nenek leluhur mereka, dan mereka enggan kedudukannya sama dengan semua orang. Poin yang terakhir yaitu strategi dakwah Rasulullah. Ada 2 strategi yang dilaksanakan Rasulullah. Yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi. Strategi secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan kurang lebih 3 tahun kenabian. Nah, sekarang apa itu strategi secara sembunyi-sembunyi? Strategi secara sembunyi-sembunyi itu dilaksanakan dengan cara menyebarkan agama Islam kepada kerabat dekat Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, serta para tetangga Rasulullah. Pada saat itu, orang yang masuk Islam pada saat itu disebut asbiqunal awalun, atau orang yang masuk Islam pada generasi pertama, yang diantaranya terdapat Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Zaid, dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Strategi kedua yaitu secara terang-terangan. Strategi secara terang-terangan ini dilaksanakan tahun keempat tahun kenabian. Strategi secara terang-terangan ini dilaksanakan secara turunnya wahyu dari Allah yang memerintahkan bahwa Rasulullah harus segera memulai dakwanya secara terang-terangan, yang terdapat pada Quran surat Al-Hasr ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa sama tak nonton muka? Nonton video ya Allah, memang diganggu ya. Strategi kedua yaitu strategi secara terang-terangan. Strategi secara terang-terangan ini dilaksanakan pada tahun keempat tahun kenabian. Strategi keempat ini dilaksanakan setelah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi Muhammad harus segera memulai dakwanya secara terang-terangan. Yang sedemikian rupa terdapat pada Quran surat Al-Hasr ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrik. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan jauhi orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hasr ayat 94. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara terang-terangan ini dengan cara mengumpulkan seluruh penduduk Mekah di Bukit Syafa. Setelah penduduk mengumpul di Bukit Syafa, Nabi Muhammad menyampaikan dakwanya secara lantang kepada penduduk Mekah. Pada saat itu, orang di luar Mekah yang masuk ke dalam Islam, di antaranya terdapat Abu Dzar Al-Ghifari serta Taufil bin Amr Ad-Dawsi. Sedangkan orang kafir yang masuk Islam pada saat itu di antaranya ada Hamzah bin Abdul Muthalib serta Umar bin Khattab. Nah, sekian dakwah dari saya yang menyampaikan tentang perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Semoga informasi ini dapat membantu. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.